Setiap malam tahun baru, Desa Sukahanyar menggelar tradisi sakral yang diwariskan turun-temurun, pertunjukan sinden untuk menyambut pergantian tahun. Namun, tradisi itu menyimpan rahasia kelam. 20 tahun lalu, seorang sinden muda bernama Larasati tewas secara misterius di tengah pertunjukan. Sejak saat itu, setiap sinden yang menggantikan Larasati selalu mengalami nasib tragis. Tahun ini, Ratna, seorang gadis desa berbakat namun penuh keraguan, dipaksa menggantikan sinden utama yang tiba-tiba menghilang. Meski awalnya ragu, Ratna tak punya pilihan. Namun, saat malam pertunjukan tiba, suara gamelan yang mengiringi nyanyiannya berubah menjadi suara jeritan aneh, dan nyanyian Ratna perlahan membawa kengerian ke seluruh desa. Di balik tirai panggung, rahasia lama mulai terungkap, dendam Larasati yang tak pernah usai, janji yang dilanggar, dan kutukan yang belum terputus. Mampukah Ratna bertahan, atau ia akan menjadi korban berikutnya dari tradisi ini? Malam tahun baru menjadi saksi bahwa tidak semua nyanyian membawa harapan, sebagian justru mengundang maut. Desa Sukahanyar, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, memiliki cara unik merayakan tahun baru. Tak ada kembang api atau pesta meriah. Sebagai gantinya, desa ini menggelar pertunjukan sinden, sebuah tradisi yang diyakini membawa keberuntungan. Namun, ada bisik-bisik di antara warga tentang bayang-bayang kelam yang menyelimuti ritual itu. Malam itu, balai desa dihiasi dengan lampion-lampion yang menggantung rendah, menerangi wajah-wajah para penduduk yang penuh harap. Alunan gamelan mulai terdengar, menyambut para penonton yang datang dari seluruh penjuru desa. Di balik panggung, Ratna berdiri mematung. Jari-jarinya gemetar saat ia merapikan kebaya yang dikenakannya. Tenang, Ratna, semua akan baik-baik saja, ujar salah satu panitia, mencoba menenangkan gadis itu. Namun, hati Ratna gelisah. Ia bukan pilihan utama untuk menjadi sinden malam itu. Sinden utama, Busari, tiba-tiba menghilang 2 hari lalu tanpa kabar. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Meski beberapa orang menganggap itu hanya masalah pribadi, Ratna mendengar cerita lain tentang suara nyanyian di malam buta dan bayangan seorang perempuan bergaun putih yang berkeliaran di sekitar rumah Busari. Ratna, waktunya naik ke panggung, panggil seorang pria tua. Ratna menarik napas panjang, lalu melangkah dengan berat. Ketika ia tiba di atas panggung, seluruh mata tertuju padanya. Gamelan mulai dimainkan, mengisi udara dengan nada-nada magis. Ratna membuka mulutnya, mulai menyanyikan lagu pembuka. Namun, semakin lama ia bernyanyi, udara di sekitarnya terasa aneh. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membawa aroma anyir yang membuat bulu kuduknya meremang. Ratna mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu di ujung. Kerumunan seorang perempuan dengan kebaya putih berdiri kaku sambil menatapnya dengan senyuman yang tidak wajar. Ratna tercekat. Siapa dia? Bukankah semua warga desa sudah ada di sini? Saat Ratna hendak berhenti bernyanyi, gamelan mendadak berbunyi sumbang, membuat seluruh penonton terdiam. Suasana di balai desa berubah tegang. Para penonton saling berpandangan, bingung dengan nada gamelan yang tiba-tiba terdengar kacau. Ratna, yang masih berdiri di atas panggung, merasa lututnya lemas. Ia mencoba melanjutkan nyanyiannya, tetapi suara itu keluar dengan gemetar. Ratna, teruskan, bisik seorang dalang dari balik panggung. Ratna mengangguk lemah, mencoba melawan rasa takut yang menguasainya. Namun, di tengah nyanyiannya, suara lain tiba-tiba terdengar. Dari belakang panggung suara, seorang perempuan yang melantunkan lagu yang sama, tetapi dengan nada lirih dan pilu. Penonton terdiam. Beberapa orang mulai berbisik, dan yang lainnya tampak memandang ke arah panggung dengan wajah pucat. Ratna menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Apa itu? Pikirnya panik. Suara itu terus bergema, semakin keras, hingga akhirnya nyanyian Ratna terhenti sepenuhnya. Di tengah kekacauan itu, lampu di balai desa tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan, hanya menyisakan suara gamelan yang perlahan berhenti. Para penonton berteriak ketakutan.
Tetapi Ratna hanya bisa berdiri membeku di tempatnya. Ketika lampu kembali menyala, balai desa tampak berbeda. Beberapa lampion roboh, dan kursi-kursi penonton berantakan. Namun, yang paling membuat semua orang ketakutan adalah kehadiran sosok perempuan bergaun putih yang kini berdiri tepat di tengah panggung. Di depan Ratna, mata Ratna membelalak, tubuhnya seakan lumpuh. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu berbisik dengan suara serak, "Kamu telah menggantikan aku. Bersiaplah menerima takdirmu." Ratna tidak tahu apa maksudnya, tetapi satu hal yang ia sadari tradisi. Malam tahun baru ini bukan sekadar pertunjukan. Ada sesuatu yang lebih gelap yang telah lama mengintai dari balik panggung. Setelah malam yang mencekam itu, Ratna tidak bisa tidur. Sosok perempuan di panggung, suara gamelan yang tiba-tiba kacau, dan bisikan yang ia dengar masih membekas di pikirannya. Pagi harinya, ia mendatangi Pak Karta, sesepuh desa yang dikenal memahami tradisi dan sejarah desa. Dengan wajah penuh kegelisahan, ia menceritakan semua yang terjadi. Pak Karta mendengarkan dengan serius. Setelah Ratna selesai berbicara, ia menarik napas panjang dan menatap Ratna dalam-dalam. "Kamu telah melihatnya, ya?" tanyanya lirih. "Melihat siapa, Pak?" Ratna bingung. "Larasati," jawab Pak Karta. Nama itu langsung membuat tubuh Ratna merinding. Ia pernah mendengar nama itu, namun hanya sebagai cerita lama yang sering dibisikkan oleh warga desa. Larasati adalah seorang sinden yang tewas di panggung pertunjukan malam tahun baru 20 tahun lalu. Namun, cerita tentang kematiannya penuh dengan misteri. Orang-orang bilang dia mati karena kecelakaan. Tapi itu bohong, lanjut Pak Karta dengan nada pelan. "Larasati dibunuh oleh orang-orang desa ini." Ratna terperanjat. "Kenapa, Pak? Apa salahnya?" Dia dituduh membawa sial. Pada malam pertunjukan terakhirnya, seorang anak kecil meninggal di tengah acara karena penyakit yang tak diketahui. Warga menganggap itu pertanda buruk. Mereka menyeret Larasati keluar desa dan membunuhnya di tengah hutan. Tapi sebelum mati, Larasati bersumpah akan kembali setiap malam tahun baru untuk menuntut balas. Ratna merasa darahnya berdesir. Ia kini memahami mengapa banyak sinden sebelum dirinya mengalami kejadian aneh atau hilang secara misterius. Namun, sebelum ia sempat mencerna semuanya, Pak Karta memberikan sebuah peringatan. "Ratna, Larasati tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan pengganti. Jika dia memilihmu, maka kamu harus siap menghadapi konsekuensinya." Malam itu, Ratna mencoba menenangkan dirinya di rumah. Namun, saat jam berdentang tengah malam, suara nyanyian sinden kembali terdengar. Kali ini, suara itu tidak datang dari balai desa, tetapi dari luar jendela rumahnya. Ratna gemetar. Ia mengintip dari balik tirai, dan di sana, di bawah pohon besar yang berdiri di halaman rumahnya, ia melihat sosok Larasati. Perempuan itu berdiri dengan tenang, mengenakan kebaya putih yang sama seperti malam sebelumnya. Bibirnya bergerak, menyanyikan lagu yang sama dengan yang dibawakan Ratna di panggung. "Ratna." Suara itu tiba-tiba berubah menjadi panggilan lirih yang menyeruak ke dalam kamar. Ratna mundur ketakutan, tapi suara itu terus mengisi ruangan. Pintu kamarnya tiba-tiba berderit terbuka, seolah-olah angin membawa kekuatan tak kasat mata. Di tengah ketakutannya, Ratna mendengar bisikan lain, kali ini lebih dekat. "Ikuti aku, atau aku akan mengambil semuanya darimu." Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk meminta bantuan seorang dukun desa. Bersama Pak Karta, mereka melakukan ritual pemanggilan arwah Larasati di balai desa. Dukun itu membunyikan gamelan kecil, mencoba berkomunikasi dengan arwah Larasati. Namun, ketika ritual hampir selesai, angin kencang bertiup di dalam balai desa. Lampu minyak yang digunakan untuk penerangan padam seketika. Dalam gelap, suara tawa melengking terdengar, diikuti oleh bisikan yang menakutkan. "Kalian tidak bisa menghentikanku." Puncak malam itu terjadi di panggung balai desa, tempat segalanya bermula. Ratna, yang telah mengumpulkan seluruh keberaniannya, berdiri di atas panggung dengan gamelan siap dimainkan. Pak Karta dan dukun desa duduk di barisan depan, mengamati dengan tegang. Mereka tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan Larasati. Ratna mulai bernyanyi, kali ini dengan lagu yang berbeda. Lagu itu diajarkan oleh dukun desa. Sebuah lagu pemanggil arwah yang diyakini dapat mengungkapkan kebenaran. Saat suara Ratna mengisi udara, sosok Larasati muncul di panggung. Kali ini, ia tidak tersenyum.
Wajahnya penuh amarah. "Kenapa kalian memanggilku lagi?" Suaranya menggema di seluruh balai desa. Pak Karta berdiri dan berteriak, "Larasati, kami tahu kebenarannya. Orang yang membunuhmu masih hidup. Kami akan membawa mereka ke hadapanmu." Dari kerumunan, seorang pria tua yang dikenal sebagai kepala desa tiba-tiba berlari keluar ruangan. Ratna dan beberapa penduduk mengejarnya. Di bawah tekanan, pria itu mengaku bahwa ia adalah dalang di balik kematian Larasati. Ia menghasut warga untuk membunuhnya karena dendam pribadi. Larasati, yang mendengar pengakuan itu, tiba-tiba tersenyum tipis. "Akhirnya," bisiknya, sosoknya perlahan memudar, meninggalkan panggung dengan damai. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia menatap Ratna. "Terima kasih, Ratna, tradisi ini telah berakhir. Tapi jangan lupakan aku." Malam itu, Desa Sukanyar akhirnya terbebas dari kutukan yang menghantui mereka selama puluhan tahun. Namun, bagi Ratna, nyanyian Larasati akan selalu terngiang di telinganya, mengingatkan bahwa tidak semua tradisi membawa berkah. Beberapa menyimpan dendam yang tak pernah usai.